Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 126 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaikan mimpi di siang bolong adalah gambaran sebuah angan-angan dengan harapan kosong. Namun bagi seorang yang percaya kepada Tuhan, mimpi itu menjadi kenyataan. Tuhan melakukan perkara besar merupakan doa kepercayaan bahwa Ia telah, pasti, dan bahkan dalam realitanya, Ia sedang melakukan perkara besar, yaitu hal-hal ajaib yang melampaui upaya dan pemikiran kita. Mazmur ini berisi kesaksian tentang Tuhan yang berkuasa memulihkan dan mendengar doa umatnya. Dalam ayat 1-3, pemazmur mengingat kembali perkara-perkara besar yang telah Tuhan lakukan kepada umatnya ketika mereka berada di tempat pembuangan hingga masa keluarnya dari tempat itu. Tetapi bagaimana ketika mereka telah berada di negeri mereka sendiri? Mereka diperhadapkan dengan kesulitan yang berbeda. Namun pemazmur tetap mempercayai Tuhan sedang dan akan terus melakukan perkara yang besar. 1. Tuhan telah melakukan perkara besar. Pada ayat 1-3, umat bersukacita atas pemulihan Tuhan. Pemulihan itu benar-benar dialami dalam sejarah Israel tahun 538 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Pemulihan yang dialami adalah kejutan sukacita, bagaikan mimpi indah yang menjadi kenyataan. Ayat 1. Mereka yang setiap hari harus melewati masa kerja paksa yang berat, kini menjadi bersukacita dan penuh tawa. Bangsa-bangsa lain juga terkesan dan mengatakan bahwa perkara besar yang dialami Israel bersumber dari Tuhan Allah Israel. Ayat 2b. Padahal tadinya mereka mengolok-olok dengan berkata, "Di mana Allah mereka?" Mazmur 79 ayat 10. Tetapi kini menjadi terkagum-kagum menyaksikan pemulihan yang telah Tuhan kerjakan kepada umatnya. Sehingga mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Apa yang telah Tuhan kerjakan di masa yang lalu dapat menjadi referensi iman bagi umatnya di masa mendatang. 2. Tuhan sedang melakukan perkara besar. Setelah kembali dari pembuangan, Israel harus berupaya keras membangun kembali wilayah yang telah hancur. Karena itu, umat berdoa memohon agar Tuhan memulihkan mereka. Kata pulihkanlah, ayat 4, yang dipakai dalam teks ini bukan saja menunjuk pada pemulihan keadaan, tetapi juga pemulihan nasib secara total. Umat Israel mempertaruhkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Pengalaman rohani di masa yang lalu menginspirasi umat Tuhan untuk kembali berseru, "Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Mereka mempercayai bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar, yakni memulihkan batang air kering yang menjadi sumber mata air yang berlimpah. Airnya menjadi sumber kehidupan yang mengairi tanah di sekitarnya, sehingga pohon-pohon menghasilkan buahnya untuk mencukupkan makanan bangsa itu. 3. Tuhan akan terus melakukan perkara besar. Pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan tidak meniadakan bagian kerja manusia. Bangsa Israel harus bekerja keras untuk membangun negerinya yang telah hancur. Bahkan tidak sedikit air mata yang menetes dalam menjalani komitmen untuk tujuan pemulihan. Pengorbanan demi sebuah visi, air mata demi meraih mimpi tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hasilnya adalah menuai dengan sorak-sorai kemenangan. Ayat 5. Tuhan akan terus melakukan perkara besar. Ia bekerja di dalam dan melalui komitmen umatnya untuk berjalan maju. Perhatikanlah, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih adalah gambaran kerja keras, kesungguhan,
dan kesetiaan untuk menebus kesulitan hingga mimpi menjadi kenyataan. Ditujukan melalui berkas-berkas hasil panen yang dibawa oleh umatnya. Tanggung jawab umat Tuhan adalah bekerja, dan Tuhan yang menentukan hasil panen itu. Sahabat Iktus, mimpi menjadi kenyataan, yaitu dapat keluar dari pengalaman pahit. Di saat itu hati kita diliputi sukacita dan sorak kegirangan. Ingatan yang kuat akan pertolongan Tuhan di masa lampau mendorong kita untuk menjalani hidup dengan menaruh iman percaya hanya kepada Yesus. Sekalipun kita mengalami keadaan sakit, penindasan dan penderitaan dalam hidup, namun Tuhan selalu mengerjakan perkara besar untuk memberi kemenangan kepada kita. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan dinamis. Ia tidak pernah pasif atau tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Karena itu saya tidak mau menjadi Kristen pasif yang hanya merenungi nasib. Saya harus maju di dalam Tuhan. Doa saya adalah bukti kebergantungan saya kepadanya, dan komitmen saya adalah tanda kepercayaan saya sepenuhnya. Meski harus meneteskan air mata, saya akan terus bekerja demi sebuah kemajuan. Saya membuka diri untuk perkara besar yang hendak Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, perkara besar apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya yang dapat saya jadikan referensi pengalaman iman? Perkara besar apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saya sekarang? Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan akan terus melakukan perkara besar dalam hidup saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena telah mengalami perkara besar bersamamu di masa yang lalu. Kini, ajarlah saya untuk mempercayaimu sepenuhnya bahwa Engkau sedang bertindak memulihkan keadaan saya, mengganti keadaan duka menjadi penuh tawa. Berilah kepada saya hati yang berpengharapan kepadamu untuk menjalani kehidupan dengan optimis, karena percaya bahwa Engkau akan terus bekerja di dalam dan melalui hidup saya. Amin. Tuhan melakukan perkara besar bagiku, sebab itu bersukacita jiwaku. Kristus ada di